Dia petani semua ya, kami petani semua. Udah. Nah, sudah diisi semua. Nama, nomor HP, pekerjaan, ya. Selanjutnya nomor 4 kita isi ya. Saya memerlukan pelatihan pengolahan limbah organik. Diisi. Kalau nomor 5 itu sangat setuju, ya. Kalau nomor 1 sangat tidak setuju. Diberi nilai sama Bapak Ibu. Mau nomor 1, 2, 3, 4, 5. Perlu atau tidaknya silakan diisi, ya. Nanti Diisi sekarang saja. Ya, diisi sekarang ya. Nomor 1 itu sangat tidak setuju. Saya tidak setuju ada pelatihan pengolahan limbah organik. Kalau nomor 2 ya lumayan, nomor 3 ya lumayan lah, agak lebih lumayan lagi. Nomor 4 bagus. Nah, ini sangat setuju sekali lah nomor 5 gitu. Jadi dinilai sama Bapak Ibu ya. Nomor 5 ya, sudah diisi belum nomor 4? Oh ya udah diisi dulu. Iya diisi, dikasih kali, tanda kali ya. Ya betul. Ya dikali aja. Dicontreng aja boleh. Checklist ya. Di checklist aja boleh. Dikasih nilai sama Pak Ibu, perlu atau tidak pengolahan limbah organik. Limbah organik itu yang terbuang ya. Sudah belum? Nomor 4. Sudah boleh nomor 5? Ya, diberi nilai dari 1 sampai 5 ya. Sangat tidak setuju atau sangat setuju Bapak Ibu beri nilai dari 1, 2, 3, 4, 5. Penting berapa nih untuk pengolahan limbah organik nih? Belum nih, udah ditanya. Nomor 5. Sudah bisa nomor 5? Salah satunya aja Bapak boleh. Tolong dibantu ya semuanya. Masih nomor 4. Masih nomor 4. Ya silakan lanjutkan dulu nomor 4. Sudah selesai belum nomor 4? Siapa yang belum selesai nomor 4? Ya. Nomor 5 sekarang. Limbah organik merupakan limbah yang mudah terurai secara alami. Sangat setuju atau sangat tidak setuju? Nomor 1 sangat tidak setuju. Kalau nomor 5 sangat setuju. Dikasih penten. Berapa nih antara 1 sampai 5? Katanya pernyataannya limbah organik merupakan limbah yang mudah terurai secara alami. Dipenten sama Bapak Ibu ya, diberi nilai. Nomor 5. Sudah nomor 5? Ya. Gak apa-apa, dipenten berapa aja boleh sesuka hati Ibu, Bapak ya. Nah, Bapak Ibu jadi guru. Ya, Bapak Ibu yang jadi guru nih di sini, soalnya menten murid. Nomor 6. Ya, nomor 6. Tujuan pengolahan limbah organik untuk mengurangi volume limbah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir ya. Jadi tujuan pengolahan limbah organik untuk mengurangi volume limbah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir ya, ke TPA. Dipenten sama Ibu Bapak, diberi nilai. Bapak Ibu jadi guru nih 1 sampai 5 ya. Minimal tuh pantas. Nah, nomor 1. Kalau pantas pantas ya. Nah, nomor 5 atau nomor 4 ya, terserah lah. Tujuan pengolahan limbah organik untuk mengurangi volume limbah yang dibuang ke TPA.
Minta ditonton ini, belum udah minta ditonton ya, dinilai. Sudah? Nomor 6? Nomor 7. Bisa nomor 7? Sudah ya, nomor 7. Composting adalah salah satu proses penguraian limbah organik. Nah, dipenting sama Bapak Ibu. Sangat setuju atau sangat tidak setuju, 1 sampai 5 dipenting ya, dinilai. Composting adalah salah satu proses penguraian limbah organik. Diberi nilai oleh Bapak Ibu. Yang setuju nomor 1, nomor berapa tuh? Kalau tidak setuju di nomor 1 Bapak. Ya, terserah Bapak Ibu mau dinilai berapa, bebas-bebas saja ya. Silakan saja. Bila bisa dipertanggungjawabkan nomor ditanya. Ya, nomor biji. Sudah belum? Nomor 8. Nomor 8 sudah bisa? Masuk ke nomor 8? Nah, sampah coklat ya, dalam composting yaitu daun kering, rumput kering, sekam padi, jerami, kulit jagung ya. Sangat setuju atau sangat tidak setuju ya? Ya, ditonton, dinilai sama Bapak Ibu. Silakan. Dinilai berapa saja ikhlas ya. Yang setuju Yang sangat setuju nomor 5, sangat tidak setuju nomor 1. Pilih mau yang mana? 1 sampai 5 dipunten, saya mah pengen nomor 3, saya pengen nomor 4. Ya, itu terserah Bapak Ibu. Bapak Ibu jadi guru di sini. Nilai muridnya nih. Ya, Bapak Ibu mohon maaf. Jadi Ibu guru, Bapak guru di sini sedang menilai muridnya nih. Nomor 9. Sudah bisa masuk nomor 9? Salah. Terima kasih. Sampah hijau, Minimal lingkungan mau tanggung jawab semua. dalam composting yaitu sisa sayuran, sisa buah-buahan, dan ampas kopi. Setuju atau sangat tidak setuju? Sangat setuju atau sangat tidak setuju? Pilih. Dipenting 1 sampai 5 nih. Sampah hijau dalam composting yaitu sisa sayuran, sisa buah-buahan, ampas kopi, gitu ya. Nomor sudah bisa nomor 10? Belum. Ya, silakan pelan-pelan. Ya, suka-suka lah Bapak Ibu penontonnya berapa, dinilai berapa, ikhlas. Nomor 10 bisa? Sudah bisa Bapak nomor 10? Ya. Sudah bisa? Sudah bisa masuk ke nomor 10? Ya, dinilai aja, dicontreng aja Bapak Ibu sesuka hati ya Bapak Ibu ya. Jadi guru Ya, proses composting nomor 10. Proses composting memerlukan bioaktivator, biofat dan urea. Sangat setuju atau sangat tidak setuju? Pilih. Ya, proses composting memerlukan bioaktivator, biofat dan urea. Itu pilih sangat tidak setuju dan sangat setuju. Itu pilih dipenting berapa sama Bapak Ibu. Ikhlas. Nah, ya. Kemudian nomor 11. Bisa nomor 11? Masuk? Ya, nomor 11 ya. Proses composting terjadi selama 2 sampai 4 bulan katanya. Kemudian sangat tidak setuju atau sangat setuju? Supados jantan composting memakan waktu 2 sampai 4 bulan. Sangat setuju atau sangat tidak setuju? Bapak Ibu punten ya, dinilai sama Bapak Ibu. Selanjutnya nomor 12. Manfaat pengolahan limbah organik untuk mengurangi limbah yang dibuang ke TPA. Tadi sudah ya, ini nomor 12 sama ya? Ya udah, terserah Bapak Ibu mau dipunten lagi boleh. Ya. Lanjut ke nomor 13. Ini manfaatnya katanya, pengolahan limbah organik untuk mengurangi limbah yang dibuang ke TPA.
Mau dipunten silakan dipunten aja lah, dinilai sama Bapak Ibu ya. Nomor 13 ya. Bisa nomor 13 sekarang? Masuk? Nah, ragam pengolahan limbah organik yaitu bokasi, vermicomposting, dan biogas. Ya. Apakah sangat tidak setuju atau sangat setuju? Ya. Ragam pengolahan limbah organik yaitu bokasi, vermicomposting, dan biogas. Ya, silakan dinilai oleh Bapak di sini. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Dinilai oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu jadi ibu guru, Bapak guru di sini silakan menilai muridnya. Sudah? Nomor 14. Ya, 14 ya Bapak Ibu bisa masuk? Ya. Apakah masalah lingkungan, adanya sampah atau limbah di area desa berkaitan dengan bidang keahlian Bapak Ibu? Jadi kalau ini kan lingkungan, masalah lingkungan di Bapak Ibu tuh, aduh banyak sampah, banyak limbah ya di area desa berkaitan dengan bidang Bapak Ibu pertanian. Bapak Ibu misalnya di tukang tani Pak, nomor 15 nih ya. Nomor 14. Banyak limbah nih. Limbahnya tuh yang dibuang-buang limbah tuh kan sampah ya. Iya. Banyak sampah atau tidak di Bapak Ibu? Banyak. Ya, Seperti di sini, sangat Bu, banyak. tidak setuju atau sangat setuju silakan diisi ya. Tidak setuju. Ya. Tolong diisi ya Bapak, Ya, udah. dinilai ya. Ya udah. Ya, terima kasih. Nomor 18. Pelatihan pembuatan kompos melatih Bapak Ibu menjadi seorang yang mandiri. Nah, pelatihan pembuatan kompos. Oh, maaf, kelewat ya. Nah, sayangnya nih, lupa maaf nih ya, nomor 15. Kalau ini mandiri. Nah, menurut Bapak Ibu yang bertanggung jawab menjaga dan merawat lingkungan desa hanya kepala desa, betul apa enggak itu? Enggak. Sangat tidak setuju atau sangat setuju? Tidak setuju. Ya, terserah Bapak Ibu lah mau nilai berapa silakan ya. Ya, nomor 15 ya. 15 sudah belum? Ya, nomor 16. Solusi yang dapat dilakukan untuk menjaga dan merawat lingkungan desa salah satunya adalah dapat mengolah limbah organik dengan bijaksana. Dipunten sama Bapak Ibu 1 sampai 5. Ya. Ya. Solusi yang dapat dilakukan untuk menjaga dan merawat lingkungan desa salah satunya adalah dapat mengolah limbah organik dengan bijak. Dipunten sangat tidak setuju atau sangat setuju, dikasih nilai sama Bapak Ibu. Nomor 17. Mohon maaf. Sudah siap nomor 17? Siap. Pelatihan pembuatan kompos melatih Anda menjadi seseorang yang peduli lingkungan. Ya. Sangat tidak setuju atau sangat setuju, dinilai oleh Bapak Ibu. Seraya abu main jadi aman lingkungan teh. Diri. Sudah bisa nomor 18. Nah, ini baru nomor 18. Maaf tadi saya kelewat. Iya, Bu. Pelatihan pembuatan kompos melatih Bapak Ibu menjadi seseorang yang mandiri. Ya, nanti dinilai sama Bapak Ibu. Boleh nilai berapa aja boleh oleh Bapak Ibu ya. Nilai 1 boleh, nilai 2 boleh, nilai 3 boleh. Terserah Bapak Ibu lah. Ikhlas dikasih nilai berapa juga. Nomor 19. Bisa nomor 19? Udah. Ya. Pelatihan pembuatan kompos melatih Anda menjadi seseorang yang kreatif. Sangat tidak setuju atau sangat setuju? Boleh dipilih. Ya, sudah? Udah. Nomor 20. Pelatihan pembuatan kompos membuat Anda mempelajari hal baru. Oke, pelatihan pembuatan kompos membuat Anda mempelajari hal baru. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu sudah
pernah ya nggak usah ya, terserah Bapak Ibu lah nilai berapa ya. Nomor 21 ya, 21. Setelah melakukan pelatihan kompos, apakah Anda akan mencoba di rumah? Kalau sudah dilatih, mau dicoba nggak di rumah membuat kompos? Ya, sangat tidak setuju atau sangat setuju? Nomor 22. Pelatihan pembuatan kompos membuat Anda dapat memanfaatkan limbah organik dengan baik. Sangat tidak setuju atau sangat setuju? Ya, masih terakhir nomor 23. Composting merupakan pengolahan limbah organik yang sangat mudah untuk dilakukan. Boleh dinilai sangat tidak setuju atau sangat setuju, susah. Nah, boleh dipenting sama Bapak Ibu. Boleh diberi nilai berapa saja. Ikhlas ya Bapak Ibu. Kalau sudah selesai silakan dikumpulkan kepada mahasiswa. Terima kasih banyak Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat caranya nih Bapak Ibu, kan Bapak Ibu belum tahu nih caranya gimana sih ya. Sebelum praktek kita cerita dulu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sudah dikumpulkan, tolong dikumpulkan semuanya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah diberi nilai oleh Bapak Ibu ya. Kita mulai ya Bapak Ibu. Ya, pengolahan limbah organik di Desa Cisaat, Kecamatan Ciater ya. Sebenarnya limbah organik itu merupakan limbah yang mudah terurai secara alami ya, tapi lama sekali kan, numpuk itu berapa lama kita ya, lama sekali. Kemudian pengolahan limbah organik dapat mengurangi beban tempat pembuangan akhir atau TPA. Jadi kan buang sampah ke TPA apalagi di perkotaan ya, atau misalnya numpuk ini ya, nggak diangkut-angkut ya, kita harus mengolah sendiri sampahnya ya. Jadi manfaat pengolahan limbah organik yaitu mengurangi volume limbah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir dan menghasilkan kompos sebagai pupuk organik. Nah, Bapak Ibu kan sibuk dengan pupuk tadi ya. Nah, kita bikin pupuk ya. Menghasilkan energi terbarukan melalui biogas, bisa digunakan untuk menjadi biogas. Jadi ragam pengolahan limbah organik itu, mengolah limbah organik itu di Desa Cisaat, Kecamatan Ciater bisa dilakukan dengan beberapa metode. Ada dengan cara composting, membuat kompos, ada dengan bokasi, ya, dan ada dengan vermicomposting dan biogas. Nah, vermicomposting itu membuat kompos dengan bantuan cacing, ya. Nah, sekarang composting, ya. Composting itu adalah proses penguraian bahan organik oleh mikroorganisme dalam kondisi yang terkontrol untuk menghasilkan kompos. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kumpulkan limbah, ya. Limbah organik itu harus dikumpulkan, ya. Bapak Ibu kumpulkan sampah itu, dikumpulkan yang bisa diuraikan seperti sampah daun-daun kering, sampah daun yang keplak gitu ya. Yang kedua, pemilahan, ya, dipilah antara limbah organik dan limbah anorganik. Jadi sampah plastik jangan disatukan dengan sampah daun-daunan, dia harus dipisah. Kemudian penumpukan tumpuk limbah organik dalam komposter atau wadah yang disediakan. Coba minta bantuan saya kepada mahasiswa untuk itu yang wadah warna hijau sama bahan-bahan ya. Peragaan sebentar di sini ditunjukkan supaya nanti lebih mudah ya. Yang dikemas masih dikemas dalam plastik aja. Yang itu yang warna karung hijau itu, karung hijau sekalian, karung hijau yang sudah terbuka ada? Ya, sudah.
marah. Nah, ini masih Nggak jual. ini ya. Mohon maaf. Nggak jual. Nah, ini adalah wadahnya ya. Ini yang namanya penumpukan tumpuk limbah organik dalam komposter atau wadah yang sudah disediakan. Nanti Bapak Ibu dikasih ini satu-satu ya. Nanti untuk terakhir. Coba sini. Nah, itu yang ya. Maaf ya. Ya sudah tahu kan kompos bag itu ya. Ya. Kemudian pengadukan, aduk tumpukan kompos secara berkala untuk menjaga sirkulasi udara. Jadi harus diaduk ya nanti ditumpuk antara sampah coklat dengan sampah hijau. Sampah coklat itu yang daun-daun kering, yang coklat yang kalau kita ke Daun-daunan. yang ada yang sempat berjatuhan, ranting-ranting kering dan sebagainya, itu harus dipotong-potong ya. Kemudian pengadukan, kemudian penambahan bahan tambahan, tambahkan bahan-bahan seperti serbuk gergaji atau kotoran ternak untuk mempercepat proses pengomposan. Ada beberapa cara ya. Kemudian pemantauan, jadi jaga kelembaban dan suhu tumpukan kompos ya agar tetap optimal. Ya. Selanjutnya panen kompos setelah beberapa minggu hingga beberapa bulan kompos siap digunakan sebagai pupuk organik. Manfaatnya menghasilkan pupuk organik yang kaya nutrisi dan mengurangi limbah yang dibuang ke TPA. Kompos itu membuat, jadi seperti EM4. EM4 coba ditunjukkan EM4 yang warna kuning. Ya, ini yang EM4 yang sudah diaktifkan ya. Nah, kalau EM4 yang warna kuning seperti itu, ini belum aktif ya. Nah, ini yang sudah diaktifkan dengan yang belum diaktifkan. Ini mahasiswa pendidikan biologi, jadi mereka juga harus bisa membuatnya ya. Mohon maaf. Ya, terima kasih. Ini EM4. Nah, ini yang sudah diaktifkan, ini yang belum aktif. Nah, ini tuh belum aktif, artinya mikroorganismenya belum bisa kerja apa-apa. Harus ditambah dengan gula pasir ya. Harus ditambah dengan gula pasir dan air cucian beras supaya aktif EM4-nya ya. Kalau beli gini mah dikocorkan nggak jadi kompos. Karena harus diaktifkan lebih dulu ya. Nah, itu. Air kelapa lagi. Oh ya bisa. Saya suka pakai gula merah nggak apa-apa? Boleh, Boleh, Pak, boleh. Ada beragam cara. Beribu jalan ke surga. Baik bisa jadi petani, bisa jadi Air beras. ya macam-macam. Nah Ya, itu ya. air berasnya. Air kelapa. Ya. gitu. Coba ini pakai bakteri ya, pakai bakteri dan pakai jakaba. Jamur keberuntungan abadi. Ini air beras dan ini adalah PSB super ya. Fotosintetik bakteri yang super. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa cara. Ya, kemudian lanjut ya. Ada bokasi. Bokasi itu apa? Di sini ada resep. Bapak Ibu ya, resep di sini ada membuat bokasi dan sebagainya. Jadi di sini bokasi adalah metode pengolahan limbah organik menggunakan mikroorganisme efektif atau EM4 di sini ya. Proses ini lebih cepat dan tidak berbau. Langkah-langkahnya yaitu siapkan limbah organik, dedak, dan larutan EM. Pengumpulan limbah, kumpulkan limbah organik seperti sisa makanan, limbah dapur ya. Potong limbah organik menjadi bagian yang kecil, pengadukan, campurkan limbah organik dan dedak yang sudah dicampur larutan EM4. Jadi kalau sampah coklatnya berupa dedak boleh ya. Kemudian fermentasi, masukkan campuran ke dalam wadah kedap udara dan biarkan selama 2 minggu. Selanjutnya penggunaan hasil fermentasi bisa langsung digunakan sebagai pupuk atau bahan pembenah tanah ya. Manfaatnya prosesnya lebih cepat dan tidak berbau. Hasil fermentasi bisa langsung digunakan sebagai pupuk ya. Ada juga vermicomposting ya. Vermicomposting adalah pengomposan dengan bantuan cacing tanah. Langkah-langkahnya siapkan wadah ya. Siapkan wadah atau tempat khusus untuk cacing, itu juga bisa dipakai. Bisa Ya. Nah, kemudian pengumpulan limbah, kumpulkan limbah organik seperti sisa sayuran, buah-buahan, dan daun-daunan. Penyusunan lapisan, susun limbah organik dalam wadah secara berlapis
dan tambahkan cacing. Kalau itu mah pakai vermicomposting pakai cacing, kalau itu pakai EM4 gitu ya. Kalau yang pakai composting biasa pakai mikroorganisme. Pemeliharaan jaga kelembaban dan suhu wadah agar cacing tepat sehat. Jadi cacingnya harus sehat ya. Ada kesehatan makanan gitu. Pemantauan setelah beberapa minggu hasil vermicomposting siap dipanen dan digunakan sebagai pupuk organik. Manfaatnya menghasilkan pupuk organik berkualitas tinggi dan mempercepat proses dekomposisi. Ya. Selanjutnya biogas. Biogas adalah proses penguraian limbah organik dalam kondisi anaerob untuk menghasilkan gas metana yang bisa digunakan sebagai sumber energi. Langkah-langkahnya yaitu: 1. Pengumpulan limbah. Kumpulkan limbah organik terutama limbah ternak atau pertanian. Bisa ya. Sampah. Fermentasi anaerob, jadi masukkan limbah ke dalam digester biogas dan biarkan selama beberapa minggu sampai panas gitu ya. Pemanfaatan gas yang dihasilkan bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak atau menghasilkan listrik ya. Penggunaan sisa limbah yang keluar dari digester bisa digunakan untuk pupuk. Manfaatnya menghasilkan energi terbarukan, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan memanfaatkan limbah organik secara maksimal. Tapi biogas belum bisa praktek ya Bapak Ibu ya, karena ini agak rumit ya. Karena untuk menghasilkan energi listrik itu harus ada generator ya. Kemudian pembatasan dan tujuan P2M. Jadi mengingat waktu dan sumber daya yang ada, maka dalam pengabdian kepada masyarakat saat ini adalah pembuatan kompos dengan menggunakan sampah organik. Tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan limbah yang berkelanjutan melalui pengolahan sampah coklat dan sampah hijau menjadi kompos menggunakan mikroorganisme ya. Coba sampah coklatnya mana ya? Sampah coklatnya. Mohon maaf nih. Karena orang biologi memang begini ya, berkutat dengan sampah ya, sampah hijau dan sampah coklat. Jadi untuk kehidupan sehari-hari lah. Iya. Ya. Iya, ini sampah coklat ini, mohon maaf di kesini kan. Nah, ini kalau sampah dapur Bapak Ibu sudah tahu semua ya, sampah dapur itu yang sisa-sisa tanaman. Ya, ini sampah coklat, ya, warnanya coklat semua ya. Bawang-bawang, kulit bawang, ini adalah sampah coklat, harus dipotong-potong ya, dikecil-kecilkan aja Bapak Ibu ya, supaya mudah menjadi kompos. Ya, lanjut ya. Sebentar. Nah ini ada bahan-bahannya, ada bioaktivator. Nah, Bapak Ibu dapat ini ya, nanti di dalam dus saya berikan untuk pengolahan limbah sampah organik. Bapak Ibu mendapatkan bioaktivator. Ini adalah pupuk organik cair ya, mengandung mikroba pengurai ya. Kemudian di sini ada juga liquid biostarter dan biofertilizer ya. Di sini ada aturannya. Bapak Ibu nanti baca dulu ya. Bapak Ibu dapat semua ya yang ikut pelatihan ini. Kemudian Bapak Ibu mendapatkan biofan. Biofan ini juga mikroorganisme. Ini mikroorganisme dan ini juga mikroorganisme. Untuk membuat kompos nanti dikasih kompos bag ya. Dan juga ada pupuk urea. Ada pupuk urea yang warnanya putih ya. Bapak Ibu tahu ya pupuk urea? Nah ini pupuk urea nih Bapak Ibu. Ini dapat Bapak Ibu nanti ya. Oleh-oleh di bingkisannya. Berapa kilo Bu dapatnya? Sekarung. Bapak Ibu segini. Mohon maaf. Ini kan Tanggung Bu itu mah. ini masing-masing dapat segini ya. Makasih. Mohon maaf nih. Ya, nanti tidak mungkin saya berikan begitu, nanti dibuka di rumah aja. Ya. Jadi saya Kalau beli cuma di toko kan susah Bu, harus pakai KTP. Kalau dikasih mah enak. Kebetulan ada ibu nih, saya kasih. ya nanti Bapak Ibu dapat ini semua ya, dapat biova dan dapat bioaktivator dan dapat kompos bag ya. Nah, ini yang berikutnya ya, ada yang namanya sampah organik, ada sisa sayur dan sampah coklat ya. Mohon maaf ini yang sampah sampah coklat itu ya daun-daun kering gitu ya, kulit bawang dan sebagainya. Sampah organik itu adalah sampah yang hijau, sisa sayuran, sisa buah-buahan, daun, rumput segar ya.
ampas teh, kopi, sisa bumbu dapur, limbah pertanian yang tidak boleh, ya. Apa yang tidak boleh dimasukkan ke dalam kompos bag ini? Yang pertama, sampah non-organik plastik jangan dimasukkan, ya. Botol-botol plastik dan semuanya jangan dimasukkan. Kemudian daging atau hewan jangan dimasukkan ke situ. Kalau untuk petani mah jangan dulu lah ya, pisahkan aja karena komposnya beda lagi, ya. Kemudian makanan berlemak, ya, makan berlemak yang banyak gajinya gitu ya, lemak-lemaknya. Kemudian bahan kimia yang dimasukkan kecuali yang ada aja. Susu, keju, yogurt dan produk susu lainnya, ya. Kotoran anjing, kotoran kucing jangan masuk. Bahan berbahaya seperti baterai, ya, benda tajam, limbah medis jangan dimasukkan. Metodenya, ya, siapkan sampah coklat dan sampah hijau. Sampah coklat seperti ini, sampah hijau sudah ada belum? Ya, sampah hijau ya, nanti Bapak Ibu dapat semua, kita praktek ya. Kemudian perbandingannya 3:1, sampah coklatnya 3 bagian dan 1 bagian sampah hijau, ya. Jadi daun-daun kering itu kumpulin aja, bedakan, pisahkan. Nah, kemudian sebanyak kurang lebih 10 liter atau setinggi 10 cm, ya, dari kompos bag. Lalu potong cacah sampah menjadi kecil-kecil agar mudah diproses. Semprotkan sampah yang sudah siapkan tadi dengan bioaktivator. Nah, bioaktivator itu mengandung bakteri pengurai. Dosisnya 10 ml atau 1 tutup botol untuk 5 kilo sampah organik. Jadi kalau 1 tutup botol ini larutkan dalam 1 liter air aja. Ya. Kemudian taburkan 1-2 sendok biofat, mikroba pencerna bahan organik, dan 1 sendok makan urea tipis-tipis di atasnya hingga merata. Anda bisa menambahkan bahan lainnya seperti tanah, pupuk kandang, kompos, atau sekam bakar untuk setiap lapisan sampah setinggi 1-2 cm dari kompos bag, ya. Nah, selanjutnya di sini, pastikan kompos bag diletakkan di tempat yang teduh, jangan di tempat yang panas, ya. Karena mikroorganisme juga kalau kepanasan mati, ya. Jadi yang lembab saja, ya. Tidak terkena cahaya matahari langsung. Sampah bisa dimasukkan secara bertahap, tidak harus 10 liter. Untuk takaran pengurainya menyesuaikan dengan takaran sampah. Pastikan sampah dalam kondisi lembab, tidak kering dan tidak terlalu basah. Ya, jadi lembab saja. Ya, larutkan 1 tutup botol bioaktivator ke dalam 1 liter air. Yang ini dilarutkan dalam 1 liter air. Semprot merata ke sampah. Taburkan biofat tipis-tipis, ya, sebanyak 2 sendok makan pada sampah organik. Kemudian taburkan urea tipis-tipis sebanyak 2 sendok makan, ya, pada sampah organik. Kemudian nanti diulangi terus, ya, sampai penuh. Kemudian di sini ciri-ciri kompos yang sudah matang, yaitu warnanya hitam, ya, gelap atau hitam. Kemudian teksturnya gembur, tidak berbau, dan hancur bahan-bahan semuanya. Jadi seperti tanah, ya. Nah, ini seperti inilah kira-kira yang Bapak Ibu dapat, ya. Kompos bag, bioaktivator, biofat, sama urea. Pembuatan EM4. Jadi ini Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu susah nih buat EM4, ya, dapat ini susah, bikin sendiri saja. Caranya, ya, ada Yakult 2 botol, ya, ragi tape 5 biji, nanas 1 buah, gula merah 2 ons, ya, air cucian beras 5 liter, bakteri PSB 50-100 ml. Ini PSB yang sudah diaktifkan, ya. PSB super, ya. Nah, kemudian yang berikutnya caranya, jadi potong nanas seperti dadu, kemudian haluskan dengan blender di blender. Kemudian blender nanas dengan ditambahkan air cucian beras. Blender kedua dimasukkan gula merah, ya. Nanas yang sudah halus dimasukkan ke baskom yang berisi air cucian beras. Masukkan ragi tape yang telah dihancurkan, lalu aduk. Masukkan Yakult 2 botol, aduk kembali. Tambahkan bakteri PSB 50-100 ml, aduk kembali, lalu masukkan ke jerigen, ya, beserta ampasnya. Kalau EM4 aktif, yang ini.
Ini resepnya 100 ml EM4 yang ini 100 ml ya. Kemudian gula pasir atau molase itu 100 gram. Molase mana molase ya? Gula pasir dan molase bisa ya. Untuk EM4 aktif ini bisa langsung Bapak Ibu kesusahan dapat yang lain-lain, telur, yakult dan sebagainya, bisa aja pakai EM4 ini. Yang ini Langsung bikin aja itu bisa. ya Bu. Nah, jangan bikin iyo, teh. Yang bikin M4 itu. Jangan Iya, ini molase itu kayak gini. Yang aslinya, yang itunya, yang jadi itu ya. Ini yang sudah jadi. Udah jadi itu mah. Ini sudah jadi. Nah, sudah dikasih gula pasir, tapi Bapak Ibu dapat juga M4 yang sudah aktif sudah dapat nanti ya. Yang Nah, ini gula pasir tadi warnanya putih ya, udah biasa kan Bapak Ibu ya. tape. Nah, kemudian Lagi tape. air cucian beras 1800 ml. Ini air cucian beras. Nah, ini ada gula pasir. Ini ada mecin. Dan ini adalah ada yang namanya biang PSB. Ini biang PSB ya. Jadi manfaat EM4, jadi siapkan EM4 100 ml, kemudian larutkan gula ke dalam air 300 ml, lalu masukkan ke wadah fermentasi ya. Kemudian tambahkan 1500 ml air ke wadah fermentasi. Wadah fermentasi ditutup dan dikocok sebentar, kemudian simpan di tempat sejuk ya selama 5 hari. Manfaatnya mempercepat ya, mampu mempercepat proses pembentukan pupuk organik dan meningkatkan kualitasnya. Mampu memperbaiki struktur tanah menjadi lebih baik serta mensuplai unsur hara yang dibutuhkan. Jadi Bapak Ibu kalau kurang subur kasih aja ya yang lengkap ya. Dari M4 juga bisa. Pembuatan air jakaba, jamur keberuntungan abadi. Ya, yaitu air beras dan sabut kelapa. Jadi air beras dan sabut kelapa menjadi air jakaba. Jadi siapkan air cucian beras ya. Dan sabut kelapa dipotong seperti baju ya. Kemudian masukkan kedua bahan tersebut ke dalam wadah. Wadah yang digunakan untuk menampung harus steril. Kemudian usahakan sabut kelapa terendam air cucian beras, lalu tutup dan diamkan selama 2 minggu. Jadi manfaat air jakaba mampu mempercepat pertumbuhan tanaman yang kerdil. Nah ini air jakaba ini mampu mempercepat pertumbuhan tanaman yang kerdil, ya. Kemudian memperpanjang umur tanaman dan mampu memperbaiki tanah yang pH-nya rendah. Bapak Ibu kayaknya, aduh kenapa kemarin subur sekarang enggak, pakai air jakaba aja. Air jakaba itu cuma apa tadi, sabut kelapa dan air cucian beras, ya. Udah di itu aja, jadi cuma dipotong-potong, disimpan di sini. Nanti kalau sudah ini disiramkan, ya, supaya struktur tanahnya baik. Jadi pembuatan PSB super ya, di sini 1 butir telur, ya, mecin 1 sendok makan, air jakaba 3 liter, biang PSB 20-50 ml. Ya, jadi seperti ini. Ini sudah jadi PSB super, siap digunakan ya. Jadi kocok telur dan mecin di dalam blender atau baskom, pakai dikocok pakai sendok aja ya. Kemudian tuang air jakaba sebanyak 3 liter ke dalam baskom, lalu diaduk. Kemudian masukkan biang PSB dan tuangkan 20-50 ml dan aduk kembali. Masukkan PSB yang telah dibuat ke dalam botol, ya, 3 botol air mineral ukuran 1800 ml. Kemudian 1 botol diisi sebanyak 1 liter, lalu tutup dan masing-masing botol diikat dan digantung, dipanaskan. Bakteri fotosintetik itu hanya bisa tumbuh dengan kondisi cahaya yang cukup. Ya, ini bisa jadi apa namanya, pupuk. Ya, pupuk juga bisa dipupuk, jadi pupuk. Nah, kemudian digantung, ya, terkena sinar matahari, ya, yang penuh sepanjang hari, ya. Kemudian
buka tutupnya 2-3 hari sekali untuk mengeluarkan gas. Jadi manfaat PSB menambah nitrogen ke tanaman. Jadi bisa langsung disemprot. Ya. Kemudian meningkatkan pertumbuhan akar tanaman dan menguatkan resistensi tanaman terhadap hama penyakit. Jadi lebih kuat terserang hama. Ya. Di daftar pustakanya dan terima kasih. Bapak Ibu mau praktek, kalau sebelum praktek silakan ada yang ditanyakan oleh Bapak Ibu? Ini Bu, Ya, silakan. cara itu buat apa biogas dari limbah ternakan kan udah ada di sini ya, dari sapi perah. Tapi limbah seperti apa gitu yang bisa dibikin limbah itu biogas. Oh ya bisa Pak, itu limbah misalnya ternak, kotoran ternak. Ya udah ada kan di sini, Ya. limbah ternak udah ada. Ya. Tapi ini mah bikin buat limbah itu sampah ya. Bisa. Bisa. Seperti apa gitu Bu? Ya, dicampur aja. Nanti akan keluar gasnya. Bapak Ibu coba lihat. Nanti kalau Bapak Ibu dimasukkan ke dalam botol aja dulu ya. Sampah berupa kotoran ternak sama sampah dapur misalnya ya, ditutup aja. Nanti akan keluar gas. Meleduk. Cuma itu ya sambungannya Bu belum. Iya, Bukan mahal. percobaan dulu yang kecil-kecil. Nanti yang berikutnya kalau ada pelatihan berikutnya mungkin saya akan bantu untuk membuat biogas. Tapi sekarang kompos dulu saja ya, Bapak Ibu. Ada lagi yang tanyakan? Ada Bu. Ya, Itu silakan. kan itu obat-obatan yang untuk pertanian kan penting bagi petani kan. Ya. Tapi proses itunya Bikin obatnya gitu. cara-caranya belum ketangkap semua ini kan. Ya, jangan harus praktek Tapi Bapak Ibu. minta itunya aja Brosurnya brosurnya gitu. ada di dalamnya. Nanti dibeli kompos bag, diberi biofat, Ada diberi brosurnya itu. ini bioaktivator. Kemudian diberi urea, diberi petunjuknya. Ada di botolnya gitu. Ada di botol, ada di kertasnya, brosurnya ada. Kan ini penting gitu. Bu. Ya, coba brosurnya mana? Brosur pembuatan kompos dari ini yang bioaktivator. Brosurnya, coba minta tolong. Pupuk depan Minta tolong Bapak. Ya, nah ini. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan brosur seperti ini. Cara membuat kompos ya, lengkap. Udah ada tempat komposnya, sudah ada botolnya, sudah ada bioaktivator, biofat, dan petunjuk penggunaannya. Ya, Bapak Ibu lengkap di sini. Ya. Jadi Bapak Ibu tinggal menggunakan saja. Praktek Bapak Ibu di rumah ya. Tapi sekarang sebelum praktek di rumah, praktek di sini. Iya. Siap. Apa? Ya. Ada lagi yang tanya? Ada Bu. Ya, silakan. Dikenakan saya di sini kan ada dibilang kelompok tani Ya. atau ketua. Kalau di sini saya nggak tahu siapa ketuanya yang Belum desa di bentuk saat. ketua gitu. Kan harus pakem ke ketua, ada usulan ada apa-apa. Ya di sini mas saya sebagai petani nggak ada ketua. kelompok petani desa di saat ya silakan Bapak Ibu bentuk sendiri saja. Oh gitu. Nah saya mau bakal ngebentuk semua di sini. Iya silakan Bapak Ibu, nanti komunikasi ke pihak UNJ apa yang jadi permasalahan Iya, Bapak siap, Ibu Bu. ya. Kan selalu ada komunikasi dengan pihak Universitas di Jakarta. Ya, terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau ibu-ibu mungkin sudah cukup. Semuanya. Saya mohon maaf sekali lagi, nanti sesudah praktek mengisi lagi kuesionernya ya. Saya minta penilaian dari Bapak Kan Ibu. ada nomor ini. Sudah siap untuk praktek? Nanti kirim ya. Siap? Semuanya sudah siap? Ya. Terima kasih. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu atas waktunya. Selanjutnya adalah praktik pembuatan kompos yang akan dibuat menjadi 2 kelompok. Mungkin kita buat 2 kelompoknya. Kelompok bapak-bapak 1, kelompok ibu-ibu 1, seperti itu. Boleh langsung di sini. Indonesia yang lima. Indonesia yang lima.
Oh, di video ibu. Ya. Pak seren nilang ini Pak Bungkam. Nah, kalau sudah selesai semua, boleh langsung ditutup. Iya. Disimpannya di tempat yang teduh dan tidak terkena sinar matahari langsung. Nanti ini disimpan selama 2-4 bulan. Nah, kalau misalnya mau bukanya gimana? Kalau mau bukanya di bagian bawah sini sudah ada resletingnya, Ibu. Oh. Nih, oh iya, tinggal dibuka, dicek nih nanti. Tinggal dicek. Oh, belum kan? Tuh. Ntar kelihatan udah jadi belum komposnya. Nah, kalau belum ditutup lagi. Nah, nanti selama proses 2-4 bulan kan ibu-ibu masak nih ya di rumah. Bisa langsung masukin lagi sampah-sampah yang di rumah. Langsung dibuka, ditumpuk, terus ditutup lagi sama komposnya. Betul. Seperti itu. Organik di Desa Cisaat, Kecamatan Ciater. Nama ditulis nama ya, nomor 1 nama, jangan lupa. Nomor 2 nomor HP. Nomor 3 pekerjaan. Kalau Bapak Ibu pekerjaannya petani, tulis aja petani, gitu ya. Nomor 4, saya memerlukan pelatihan pengolahan limbah organik. Sangat tidak setuju atau sangat setuju? Pilih. Dinilai oleh Bapak Ibu. Nomor 5, limbah organik merupakan limbah yang mudah terurai secara alami. Sangat tidak setuju atau sangat setuju? Dinilai oleh Bapak Ibu lagi ya. Kemudian nomor 6. Tujuan pengolahan limbah organik untuk mengurangi volume limbah yang dibuang ke TPA. Sangat tidak setuju atau sangat setuju? Dinilai oleh Bapak Ibu kembali. Nomor 7. Composting adalah salah satu proses penguraian limbah organik. Sangat tidak setuju atau sangat setuju? Dinilai lagi. Yang ke-8, sampah coklat dalam composting yaitu daun kering, rumput kering, sekam padi, jerami, kulit jagung ya. Sangat tidak setuju atau sangat setuju? Dinilai oleh Bapak Ibu. Lanjut. Nomor 9. Sampah hijau dalam composting yaitu sisa sayuran, sisa buah-buahan, ampas kopi ya. Sangat tidak setuju atau sangat setuju? Pilih dari angka 1 sampai nomor 5, tergantung suka-suka Ibu ya. Nomor 10, proses composting memerlukan bioaktivator, biofat dan urea. Sangat tidak setuju atau sangat setuju? Pilih nomor 1 sampai nomor 5. Pilih, dinilai oleh Bapak Ibu. Nomor 11, proses composting terjadi selama 2 sampai 4 bulan. Sangat tidak setuju atau sangat setuju? Silakan dipilih. Sampai warnanya hitam ya, yang terurai dengan baik. Nomor 12, manfaat pengolahan limbah organik untuk mengurangi limbah yang dibuang ke TPA. Boleh sangat tidak setuju atau sangat setuju? Pilih 1 sampai 5. STS sangat tidak setuju dan SS sangat setuju. Nomor 13, ragam pengolahan limbah organik yaitu bokasi, vermicomposting dan biogas. Pilih 1 sampai 5, diberi nilai oleh Bapak Ibu ya. Sudah nomor 13? Ya. Nomor 14, apakah masalah lingkungan adanya sampah atau limbah di area desa berkaitan dengan bidang keahlian Bapak Ibu semua? Kalau sangat setuju atau sangat tidak setuju dipilih ya. Nomor 15, menurut Bapak Ibu yang bertanggung jawab menjaga dan merawat lingkungan desa hanya kepala desa. Sangat tidak setuju atau sangat setuju? Kalau tidak setuju ya
Saya juga bertanggung jawab, berarti nilainya 1 gitu ya. Kalau cuma kepala desa aja udah nilainya 5 ya 7 lah. Nah, aduh gimana kepala desa pusing nih. Nomor 16. Solusi yang dapat dilakukan untuk menjaga dan merawat lingkungan desa salah satunya adalah dapat mengolah limbah organik dengan bijaksana. Sangat tidak setuju atau sangat setuju? Nomor 17. Pelatihan pembuatan kompos melatih Bapak Ibu menjadi seseorang yang peduli lingkungan. Sangat tidak setuju atau sangat setuju? Pilih. Sekarang nomor 18. Pelatihan pembuatan kompos melatih Bapak Ibu menjadi seseorang yang mandiri, ya. Sangat tidak setuju atau sangat setuju? Pilih dari 1 sampai 5. Kalau sangat setuju sekali ya nomor 5 ya. Nomor 19. Pelatihan pembuatan kompos melatih Bapak Ibu menjadi seseorang yang kreatif. Pilih sangat tidak setuju sampai sangat setuju dari 1 sampai 5. Sudah 19 belum? Enggak. Sudah? Udah. Ya. Nomor 20. Pelatihan pembuatan kompos membuat Bapak Ibu mempelajari hal yang baru, ya. Sangat tidak setuju atau sangat setuju? Pilih 1 sampai 5, ya. Selanjutnya nomor 21. Setelah melakukan pelatihan kompos, apakah Bapak Ibu akan mencoba di rumah? Sangat tidak setuju atau sangat setuju? Ya. Nomor 22. Pelatihan pembuatan kompos membuat Bapak Ibu memanfaatkan limbah organik dengan baik. Sangat tidak setuju ataukah sangat setuju? Pilih ya. Nomor 23. Composting merupakan pengolahan limbah organik yang sangat mudah untuk dilakukan. Ya, sangat tidak setuju atau sangat setuju? Sudah dikasih semua, masa sih masih susah? Sudah ada petunjuknya, sudah ada bahannya, tinggal praktek ya Bapak Ibu. Dikerjakan di rumah ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Sehat Ibu lah. Sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Tolong kalau sudah selesai dikumpulkan oleh mahasiswa ya. Kalau sudah selesai tolong dikumpulkan. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Tadi sudah praktek ya Bu ya, Pak? Udah. Alhamdulillah ada praktek. Ini ada sedikit simbolis. Boleh lihat ke sini. Sama tasnya mungkin Ibu sekalian. Ya. 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 Jadi Bapak Ibu nanti di goodie bag itu ada topik yang tadi disampaikan Bu Ratna Dewi untuk membuat kompos, untuk pengolahan limbah. Ada sabun tadi yang sereh ya. Ada biopestisida nanti sampelnya. Nah, itu nanti yang ada di dalam goodie bag tadi. Selanjutnya kita foto bersama Pak Rizky. Pak Rizky kemana nih? Kita foto-foto nih di mana nih? Di situ di depan ya. Baik, terima kasih.